kenapa Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana itu abawai, bukan walidai? Pertama, untuk menunjukkan dominasi ayah dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu, ayah harus lebih dominan dalam segala aspek. Ayah harus lebih dominan, kecuali dalam konteks bakti tadi. Tapi soal perintah, soal kebijakan, makanya ketika ada perintah ibu dan perintah ayah bersamaan, maka perintah ayah yang diikuti, karena dia pemimpin di rumah itu. Karena ayah harus lebih dominan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yusuf ayat yang ke-100. Kita baca ayatnya, surat Yusuf ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsh wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an naza'a asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun bima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka saudara Yusuf tersungkur sujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang lalu, yang sekarang Allah jadikan sebagai kenyataan. Dan dia telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari penjara dan membawa kalian datang ke sini dari pedalaman setelah syaitan merusak hubungan antara saya dan saudara saya. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut pada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu artinya surat Yusuf ayat yang ke-100. Ada hal yang menarik dari ayat ini. Ini cerita di bagian akhir dari kisah Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf melewati perjalanan panjang dalam kehidupannya dengan berbagai macam penderitaan, setelah dia dibuang saudaranya ke dalam sumur, kemudian dia dijual di pasar budak, lalu dia menjadi pembantu di rumah salah seorang petinggi Mesir, lalu dia difitnah hendak berbuat senonoh kepada istri tuannya, lalu dia dimasukkan ke penjara. Akhirnya raja bermimpi, tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi raja. Akhirnya Yusuf dipanggil dan dia kemudian diberikan jabatan, kekuasaan, kewenangan yang besar, hingga akhirnya datanglah saudaranya di masa paceklik ke Mesir dan mereka bertemu. Akhirnya mereka berkumpul, dan ketika itulah Nabi Yusuf mengangkat kedua ibu bapaknya ke singgasana. Menariknya, Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasananya, maka kata orang tuanya, kedua orang tuanya disebut dengan kata abawai. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsh, di mana Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Kata kedua orang tua itu dipilih dalam ayat itu abawai. Kedua orang tua dalam Al-Quran paling tidak ada dua kata yang dipakai oleh Allah. Satu abawai, dua walidai. Dua-duanya sama berarti kedua orang tua. Nah, apa bedanya?
kenapa di surat Yusuf ayat yang ke-100 ini Allah tidak menggunakan kata walidai. Wa rafa'a walidaihi 'alal arsy, tidak. Tapi wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Apa bedanya walidai dan abawai? Sekalipun kedua kata itu dianggap taraduf namanya atau sinonim di dalam bahasa Arab. Bedanya, walidai dari kata walad, walada yalidu, yang artinya orang yang melahirkan kita secara langsung. Itu namanya walidai, orang yang melahirkan kita secara langsung. Dan yang melahirkan kita itu adalah ibu kita. Maka kata walidai dipahami bukan hanya orang yang melahirkan kita secara langsung, tapi itu juga menunjukkan bahwa bagian ibu lebih dominan dari bagian ayah. Artinya ibu dominan, ayah menumpang pada posisi ibu. Jadi walid itu yang melahirkan, yang pastinya ibu kita. Lalu ayah bergabung di sana. Bagian ibu lebih dominan, itu namanya walidai. Kalau abawai, tidak mesti orang yang melahirkan kita secara langsung, tidak mesti. Kalau kata abawai, dari kata abun, abun itu artinya ayah. Nah, karena abawai dari kata abun itu artinya bagian bapak dominan dan ibu numpang sedikit bagiannya di sana. Jadi kalau walidai yang melahirkan langsung, ibu dominan, bapak ada sedikit di sana. Kalau abawai, tidak mesti yang melahirkan kita, bapak dominan di sana dan ibu ada sedikit bagian di sana. Coba perhatikan surat Al-Ahqaf, ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan payah, melahirkannya dalam keadaan payah, dan mengandung dan menyapinya selama 30 bulan. Jadi di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, perintah Allah berbuat baik kepada orang tua, itu orang tuanya walidai. Bukan abawai, tapi walidai. Kenapa? Karena berbuat baik pada orang tua itu dominannya adalah ibu. Karena kata Nabi, ketika ada sahabat bertanya ke siapa saya berbuat baik, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru yang keempat, ayahmu. Itu menunjukkan berbuat baik pada orang tua itu dominannya kepada ibu. Itu makanya dipilih biwalidaihi ihsanan, bukan bi abawai, tapi biwalidaini ihsanan. Itu kenapa disebutkan ummuhu. Bagaimana ummuhu? Hamalathu, wada'athu, lalu wafisaluhu. Jadi ada 3 perkara yang ayah tidak melakukannya. Hamil, melahirkan, menyusui. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh ayah dan hanya ibu yang melakukannya. Karena itu berbuat baik kepada orang tua, ibu harus lebih dominan. Karena itu digunakan kata biwalidaihi ihsanan, bukan biabawaihi ihsanan. Tapi coba perhatikan surat An-Nisa ayat 11. Ini dalam konteks pembagian warisan. Ya, An-Nisa ayat 11, baca di bagian akhirnya. Kata Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad wa fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus. Ini konteksnya begini. Kalau seseorang meninggal dunia, tidak punya ahli waris, ya, kecuali ahli warisnya orang tua misalnya. Maka kata Allah, kalau hanya orang tuanya yang menjadi ahli waris, ibu bapaknya, maka ibunya 1/3, sisanya ayah. Berarti kalau ibunya 1/3, sisanya ayah, berarti ayah dapat 2/3. Berarti bagian ayah dominan. 2 kali lipat bagian ibu. Ibunya 1/3 dan
ayahnya sisanya. Nah, kata orang tua dalam konteks warisan itu abawai, li abawai, wa warisahu abawah, bukan walidah, bukan walidai, tapi abawai dan abawah, untuk menunjukkan bagian ayah dominan, karena abawai dari kata abun, artinya ayah. Ketika kata abawai disebut berarti bapak dominan. Sementara walidai dari kata walid yang melahirkan ibu, berarti bagian ibu yang dominan. Coba perhatikan surat Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai kamu diperdaya syaitan, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan ibu bapakmu dari sorga. Nah, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa itu disebut abawaikum, orang tuamu, termasuk kita nih. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa disebut abawaikum, kedua ibu bapakmu. Nah, kenapa Nabi Adam disebut kedua ibu bapakmu, bukan walidaikum? Sama artinya, tapi Nabi Adam tidak disebut walidaikum, tapi abawaikum. Pertama, karena Nabi Adam dan Siti Hawa tidak melahirkan kita secara langsung. Nabi Adam dan Siti Hawa hanya melahirkan anak-anaknya, yang konon jumlahnya katanya 41 orang. Tapi yang setelah itu tidak langsung dilahirkan Nabi Adam. Dan saya dilahirkan bapak ibu saya. Memang bapak ibu saya ada bapak pula, ada ibu pula, lalu ke atas sampai ke Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak langsung melahirkan saya. Tapi Nabi Adam disebut abawaikum. Itu buktinya abawai tidak mesti yang melahirkan kita. Kalau walidai, dia langsung melahirkan kita. Yang kedua, kenapa abawai bukan walidai? Karena dalam konteks kesalahan yang terjadi antara Siti Hawa dan Nabi Adam, maka bobot atau bahagian kesalahan yang terbesar itu Nabi Adam yang melakukan, bukan Siti Hawa. Jadi porsi kesalahan itu lebih banyak disebabkan oleh Adam sebetulnya. Kenapa? Coba baca surat At-Taha 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya. Kami telah berjanji dengan Adam agar dia tidak mendekati pohon yang dilarang. Siapa yang berjanji? Adam dengan Allah. Siti Hawa tidak berjanji. Karena yang berjanji Adam, yang melanggar Adam dan istrinya, berarti kesalahan yang paling besar dilakukan oleh Adam, karena Adam yang berjanji. Yang berjanji Nabi Adam, tentu ya salah yang besar yang berjanji. Karena Allah mengatakan kami berjanji dengan Adam, bukan dengan Adam dan istrinya. Kami berjanji dengan Adam, walaqad ahidna ila Adam min qablu. Kami telah berjanji dengan Adam, janji setia, bukan dengan istrinya. Maka yang bersalah ketika memakan pohon itu berdua, tentu yang melakukan bobot, yang mengambil andil besar dalam salah itu adalah Nabi Adam, karena dia yang berjanji. Dia yang diingatkan. Itu kenapa di Al-Baqarah ayat 37, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga setelah melakukan larangan tadi, maka bertobat. Siapa yang bertobat? Nabi Adam. Coba baca di Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi fataba alaihi, Allah menerima taubatnya. Nyanya siapa? Adam. Allah tidak mengatakan fataba alaihima. Karena kalau suami istri melakukan kesalahan, maka dosa itu dibebankan kepada suami sebagai kepala, sebagai pemimpin. Itu makanya sahabat ketika melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, dia mengadu kepada Nabi, maka Nabi perintahkan dia bayar kafarat. Merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Apa istrinya diperintah membayar kafarat? Tidak. Membayar kafarat itu hanya suami, istri tidak.
Makanya kata Nabi ketika dia mengatakan saya yang paling miskin, ini korma, bawa pulang, beri makan istrimu, itulah kafaratmu. Berarti dosa berdua itu dibebankan kepada laki-laki. Karena itulah dalam konteks kesalahan di sorga, Allah menyebut Nabi Adam dan Siti Hawa dengan abawai bukan walidai. Karena bahagian bapa dominan di sana dalam konteks kesalahan. Bukan ibu yang dominan. Dalam konteks kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, maka bagian bapa yang dominan. Nah, kita kembali ke surat Yusuf 100 tadi. Kenapa Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana itu abawai bukan walidai? Pertama, untuk menunjukkan dominasi ayah dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu, ayah harus lebih dominan. Dalam segala aspek, ayah harus lebih dominan, kecuali dalam konteks bakti tadi. Tapi soal perintah, soal kebijakan, makanya ketika ada perintah ibu dan perintah ayah bersamaan, maka perintah ayah yang diikuti, karena dia pemimpin di rumah itu. Karena ayah harus lebih dominan. Itu makanya Nabi Yusuf mengambil perumpamaan di awal ayat ceritaan Nabi Yusuf ini. Ya, dia melihat 11 bintang, matahari, bulan sujud. Nah, itu metafora sebenarnya, ya, dari keluarga dia. 11 bintang saudaranya, anak-anak Nabi Yakub, matahari ayahnya, atau suami dari ibunya, dan bulan ibunya. Dari ketiga benda langit ini, bintang, matahari, bulan, maka matahari dominan. Cahayanya yang paling dominan. Makanya kalau matahari muncul, cahaya bulan hilang, cahaya bintang hilang, karena dia harus dominan. Itu kenapa rafa'a abawai, karena dalam keluarga peran ayah harus lebih dominan. 2, dalam keluarga tempat duduk ayah harus lebih tinggi dari tempat duduk ibu. Itu kenapa abawai. Wa rafa'a abawai, dia meninggikan bapa ibunya. Berarti bapa lebih tinggi dari ibu. Kalau rafa'a walidai, berarti duduknya ibu lebih tinggi daripada duduknya bapa. Tentu tidak boleh. Tempat duduk bapa sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai atasan harus lebih tinggi dari tempat duduk ibu. Tentu tempat duduk tidak hanya dalam pengertian kursi, tapi dalam soal kekuasaan otoritas. Ya, maka bapak harus lebih tinggi. Ya, dia pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga. 3, kenapa abawai bukan walidai? Karena fakta sejarah menjelaskan ibu Nabi Yusuf itu sudah meninggal ketika melahirkan Benyamin. Karena itu yang diangkat ke atas aras itu ayahnya dan istri ayahnya yang tidak melahirkan dia. Karena kalau walidai tadi yang melahirkan langsung. Buktinya Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya, ayahnya iya, tapi ibunya itu istri ayahnya yang bukan ibu yang melahirkan dia. Karena itulah pilihan kata abawai lebih tepat di surat Yusuf 100 ini dibandingkan pilihan kata walidai. Ada hal yang menarik dari ayat ini, sikap ya atau tutur kata Yusuf menunjukkan orang yang memang muhsinin, orang terbaik. Apa kata Nabi Yusuf? Qad ahsanabi, Tuhan telah berbuat baik kepada saya. Coba, bagaimana derita panjang Nabi Yusuf? Dibuang saudara, dijual di pasar budak, difitnah bertahun-tahun dalam penjara, tapi Nabi Yusuf berkata, Tuhan telah berbuat baik kepada saya. Begitulah cara orang muhsinin memandang kehidupan. Kedua, Nabi Yusuf berkata, iz akhrajani minas sijin, ketika Tuhan mengeluarkan saya dari penjara. Yang dia lihat kebaikan keluar dari penjara, bukan orang yang memasukkan dia ke penjara. Dia tidak berkata, ada wanita yang memasukkan saya ke penjara, tidak. Ketika Tuhan mengeluarkan saya di penjara, dia tidak menyebutkan siapa yang memasukkan ke penjara. Karena begitulah orang baik yang tidak memandang keburukan orang, kecuali hanya kebaikan. 3, wajah abikum minal badui, yang membawa kalian datang dari kampung, dari dusun. Dia tidak berkata kepada saudara, kalian dulu telah membuang saya, kalian telah mencelakai saya. Tidak. Kalian telah dibawa dari pedalaman menuju kota. Kenapa? Dia tidak mengingat lagi keburukan saudaranya. Yang dia ingat kebaikan. Apa kebaikannya?
bahwa saudaranya telah sampai dari dusun ke kota ini. Tak mengingat lagi apa yang sudah terjadi. Makanya kata Nabi Yusuf, Inna Rabbi latifun, Allah Tuhanku maha lembut. Padahal hidupnya keras, perjalanan hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi Allah dia lihat sebagai zat yang latif, yang maha lembut. Begitulah sikap pandangan hidup orang-orang yang muhsinin, yang tidak pernah melihat sesuatu kecuali hanya kebaikan, sekalipun dalam pandangan mata telanjang terlihat buruk, tapi dia selalu memandang itu sebagai kebaikan dari Allah. Begitulah di antara makna di balik kisah Yusuf di surat Yusuf ayat yang ke-100. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.